Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Cynthia Rompas. Saudara, tidak seperti tahun lalu, kini pemerintah memutuskan upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80 hanya digelar di Jakarta, bukan di ibu kota Nusantara. Sementara Partai Nasdem mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mulai berkantor di IKN agar ada aktivitas di IKN. Minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar. Nasib keberlangsungan ibu kota Nusantara yang merupakan proyek warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi pertanyaan. Selain pembangunannya terdampak efisiensi anggaran era pemerintahan Prabowo, yang terbaru pemerintah juga memutuskan hanya akan menggelar upacara Hari Ulang Tahun RI ke-80 di Jakarta. Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari panitia itu. Padahal tahun lalu selain di Jakarta, upacara negara peringatan HUT RI ke-79 juga digelar di IKN dihadiri Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski di tengah keterbatasan fasilitas ketika itu, pemerintah memutuskan tetap menggelar upacara di IKN. Bahkan Joko Widodo memimpin langsung sebagai inspektur upacara. Soal tak ada upacara kemerdekaan di IKN tahun ini, Presiden ke-7 Joko Widodo menghormati keputusan pemerintah. Karena enggak di Jakarta, enggak di IKN, tanggapannya gimana? Semua keputusan pemerintah kita harus dukung. Karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Pak Jokowi diundang juga untuk perayaan 17 Agustus. Wah, masih lama, masih sebulan. Polemik soal nasib IKN menjadi perhatian Partai Nasional Demokrat. Nasdem mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di IKN agar aktivitas IKN tetap hidup. Usulan lain adalah melakukan moratorium pembangunan atau menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan gitu. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN. Pertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini, pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara. Penyelenggaraan HUT ke-80 RI kembali digelar di Jakarta. Bukan hanya soal lokasi, sejumlah pertanyaan muncul soal keberlanjutan pembangunan IKN. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, upacara negara HUT ke-80 kemerdekaan tahun ini tidak akan digelar di ibu kota negara. Apakah ini tanda mulai diabaikannya proyek IKN warisan Presiden Joko Widodo? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Sudah ada Mas Ahmad Irawan dan juga analis politik Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Mas Adi, Mas Irawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung ke Mas Irawan. Mas Irawan, ini kan sudah dipastikan ya, HUT ke-80 RI tidak lagi dijadikan ataupun dilakukan di IKN. Sebenarnya legitimasi dari teman-teman DPR tahu tidak keberadaan ataupun keberlanjutan dari IKN sendiri seperti apa sih sekarang? Nah, yang pertama begini, bahwa terkait dengan penyelenggaraan atau selebrasi kemerdekaan tetap dilaksanakan di Jakarta. Karena bagaimanapun sebelum keluarnya Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara, maka maka selama itu juga bahwa Jakarta adalah ibu kota negara. Itu yang paling pertama dan yang paling prinsip. Sehingga kemudian menjadi wajar apabila kemudian pemerintah mengambil keputusan bahwa penyelenggaraan HUT kemerdekaan Indonesia tetap langsungkan di Jakarta, dan itu menurut kami tetap legitimate dan secara hukum juga masih oke gitu, masih oke. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan secara hukum gitu. Nah, kaitannya dengan pembangunan ibu kota Nusantara, ya kami sendiri sebenarnya masih masih optimis seperti yang sejak awal Ibu Kota Nusantara ini menjadi satu kebijakan politik negara dan pemerintahan sebelumnya dari Presiden
Joko Widodo gitu. Meskipun sebenarnya kami menyadari juga sejak awal dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, bahwa sebenarnya pembangunan ibu kota adalah pembangunan yang memerlukan waktu dan Optimisnya ini pembangunan akan terus dilanjutkan atau optimis ibu kota akan pindah ke sana? Dua-duanya. Dua-duanya optimis? Dua-duanya. Karena kenapa? Karena kita masih terikat satu keputusan politik yang sudah diatur dalam undang-undang, dan itu sebenarnya menjadi konsensus kita dan merupakan hukum bahwa ibu kota kami tangkap Nusantara di sana. Ya, Mas Adi, kalau memang momentum hari ulang tahun kemerdekaan adalah momentum yang besar. Kalau tahun lalu kita rayakan bersama-sama di Jakarta dan juga di IKN. Bahkan Pak Jokowi saat itu hadir juga ke IKN. Apakah ini menjadi bukti ketika tahun ini tidak dilaksanakan di sana, artinya IKN diabaikan? Ya, saya kira memang sulit untuk membantah bahwa IKN kali ini bukan sesuatu yang dianggap proyek yang terlampau strategis dan menjadi prioritas. Biasanya kalau sesuatu yang prioritas itu gaspol. Jangankan IKN, Ibu Kota Nusantara yang baru, aspal jalan saja untuk kepentingan upacara tertentu bisa semalam ataupun 2 malam. Itu artinya, sepertinya memang pemerintah hari ini itu sedang melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kenapa IKN dianggap tidak terlampau signifikan dan prioritas? Karena pada saat yang bersamaan ada proyek-proyek pemerintah yang dinilai sangat down to earth, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena kita tahu kan, ngurus IKN ini bukan hanya sebatas misalnya dananya sedikit, tapi membutuhkan dana yang sangat luar biasa. Jadi menurut Anda tidak menyentuh masyarakat? Ya kan per hari ini tidak ada sesuatu yang kelihatan berdampak secara signifikan langsung. Sementara pemerintah hari ini ingin kelihatan bahwa berpihak kepada rakyat, ada sekolah rakyat, makan bergizi gratis, kesehatan gratis, kemudian soal macam-macam. Itu yang jauh lebih dianggap penting ketimbang memprioritaskan IKN. Oleh karena itu saya selalu mengatakan IKN ini per hari ini boleh kita sebut sebagai ya laya mutu walayah ya ada tapi terkesan tidak ada. Itu IKN hari ini. Anda berarti mau bilang juga bahwa kalau misalkan pemerintahan saat ini lebih ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat tapi IKN tidak, artinya Pak Prabowo? Artinya IKN itu terus jalan tapi tidak terlampau dianggap prioritas seperti pemerintahan sebelumnya. Kalau pemerintahan sebelumnya kan kelihatan sekali ini gaspol, anggarannya jor-joran, kerjanya bisa 24 jam non-stop. Nah per hari ini hanya kelihatan bekerja, infrastruktur dibangun, tapi dinilai tidak terlampau siap untuk memperingati kemerdekaan yang ke-80. Dan itu yang sepertinya membuat kenapa upacaranya nggak diikat. Berarti itulah yang bisa disimpulkan dari analis politik. Gimana Mas Irawan, benar nggak sih kayak gitu? Sekarang pembangunannya itu udah tidak sejor-joran dulu? Memang yang pasti satu bahwa setiap presiden memiliki program prioritas pemerintahannya dan itu juga telah diuji melalui pemilu gitu. Dan kami juga kami fraksi Partai Golkar sangat mendukung seperti tadi yang disebutkan program makanan bergizi gratis, sekolah rakyat dan lain-lain sebagainya yang memang program-program kerakyatan yang juga jadi visi besar pemerintahan ini gitu. Tetapi kemudian kalau kaitannya dengan komitmen presiden sendiri itu kalau kami lihat dari sisi politik anggarannya, itu kita tidak perlu meragukan juga karena selama sejak Presiden Prabowo menjabat dan dilantik juga dengan dibentuknya otoritas Ibu Kota Nusantara, Presiden dengan politik anggarannya juga masih tetap mendukung itu. Berarti dari anggaran tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Dari sisi Presiden Prabowo ya? Tidak ada masalah. Kalau usulan soal moratorium gimana teman-teman DPR melihatnya? Saya sambung sedikit, karena memang penganggaran itu kan satu skala prioritas, yang kedua adalah menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Nah, kaitannya dengan moratorium ini, saya ingin mengatakan bahwa moratorium tidak pernah diatur dan tidak ada diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Gitu. Nah, kalaupun kemudian kita ingin menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, maka yang harus kita rubah adalah terkait dengan rencana induk IKN kita yang dimana termasuk Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Kalau moratorium, saya sendiri pernah menyampaikan bahwa itu ide yang kita tolak kalau moratorium, karena itu membuat proses pembangunan itu jadi terbengkalai dan infrastruktur yang telah dibangun itu akan terbengkalai. Dan IKN sendiri yang memang masyarakat kita juga harus kita berikan pemahaman bahwa... Tapi gini Mas Irawan, dari pemerintahan Pak Jokowi dibandingkan dengan pemerintahan Pak Prabowo, pembangunannya masif yang mana atau sama? Kalau saya lihat... Masif yang mana? Sama atau masifan yang mana? Memang begini, kelihatan pada saat Pak Jokowi itu kelihatan masif karena itu masih dalam tahapan persiapan. Jadi mulai dari proses penyiapan infrastruktur hukumnya, terus
tanahnya dan lain-lain sebagainya, sehingga masyarakat attention terhadap itu, melihat itu sebagai sesuatu yang masif gitu. Tapi dari sisi keseimbangan anggaran, terus alokasi dan lain-lain sebagainya, saya kira sama saja. Sama saja. Saya kira sama saja. Dari dukungan APBN loh ya. Dari dukungan dari anggaran, dari pendanaan artinya APBN. Oke. Bukan swastanya. Bukan swasta. Oke, Mas Hadi, kenapa kalau swasta berkurang sekarang? Wah, kita nggak tahu, itu kan otoritas. Kali aja punya ini bisikan. Mas Hadi, kalau dilihat dari apa yang terjadi saat ini, gestur yang ada tidak sih simbolik yang bisa dibaca oleh Anda terkait dengan keberlangsungan IKN? Tapi usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama Mas Ahmad Irawan dari anggota Komisi 2 DPR RI dan juga Mas Hadi Prayitno. Mas Hadi, kalau tadi ada pertanyaan gantung saya nih, apa yang bisa dibaca dari implikasi simboliknya ketika saat ini situasi yang terjadi, gestur-gestur yang ada terhadap keberlangsungan IKN? Jadi kalau mau jujur sebenarnya secara gestur politik sangat kelihatan sekali bahwa pada tak mau tuh pindah ke IKN sebagai pusat. Pada tak mau. Kita cek hari ini. Jarang sekali kita melihat menteri berkunjung, minimal untuk melihat bagaimana progres persiapan itu IKN sebagai ibu kota negara. Kawan-kawan DPR sekalipun satu persatu kita lihat nggak ada ke situ. Padahal ini kan domain mereka untuk mendeteksi bagaimana IKN ini yang sudah menghabiskan dana yang cukup banyak, triliunan, bagaimana kesiapan mereka untuk menyongsong sebagai ibu kota Nusantara yang baru. Nah, rumitnya pada saat yang bersamaan, saya memahami pada akhirnya jika ada anggota dewan yang mengatakan ini soal pentingnya, kalau memang dianggap tak perlu IKN ada moratorium. Ini juga adalah gestur yang disampaikan, IKN kayaknya nggak penting-penting amat bagi mereka. Jadi udah ada ininya ya, QQ-nya ya, istilahnya gesturnya. Secara gestur. Padahal kalau kita tahu, kalau ada proyek strategis, tempat yang strategis, ada magnetnya. Entah itu menteri, entah itu anggota dewan, ataupun pejabat-pejabat yang ada di Jakarta. Saya kira mereka akan hilir mudik, akan melihat bagaimana progres. Jadi Anda mau mengatakan dari teman-teman di DPR tidak ada bentuk keinginan secara murni untuk pindah ke, untuk lebih lanjut, dan dari teman-teman pemerintahannya juga? Kan kelihatan sekali per hari ini. Minimal ya di pemerintahan dan periode yang baru ini, saya melihat IKN ya memang betul terus dilanjutkan pembangunannya. Tapi kalau bicara tentang siapa yang siap untuk tinggal di sana, itu yang kemudian semua angkat tangan. Nah, bicara soal siapa yang siap, Mas Hadi. Itulah yang mestinya kita pikirkan. Untuk apa membangun infrastruktur macam kanan kiri, ada kantor, mungkin Wapres juga dibangun kantor kementerian. Kalau per hari ini para menteri-menteri terkait nggak mau pindah ke sana. Per hari ini sebenarnya kalau mau jujur dalam banyak hal kan sudah hampir 85% katanya sesuai pernyataan dari otorita IKN udah siap. Problemnya kapan mau pindah ke sana? Itu yang kemudian menurut saya nggak match. Satu sisi ada desakan supaya IKN ini tidak mubazir. Kan kita bisa bayangkan biaya perawatannya setiap tahun 300 miliar. Kalau ini dipakai buat makan bergizi gratis, soal sekolah rakyat kan luar biasa. Itulah yang kemudian membuat sangat dilematis dan sangat kompleks. Ayo dong, ini sudah dibangun sekalipun lambat, dan kira-kira siapa yang mau memulai di sana tinggalnya? Kan itu pertanyaannya. Gimana Mas Irawan, dari teman-teman di DPR gimana? Ada soal usulan moratorium, ada juga usulan dari Partai Nasdem soal Wapres untuk berkantor di sana. Gimana menurut Anda? Begini, kalau kita bicara ibu kota Nusantara, kita bicara dalam 4 tahapan besar. Persiapan, pembangunan, pemindahan, kemudian penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang di tahap? Pembangunan. Masih di pembangunan? Ya, pembangunan. Artinya nggak masif dong pembangunannya kalau udah bertahun-tahun? Ya, karena memang disadari kalau kita buka Undang-Undang Ibu Kota Nusantara itu mengatakan memang pembangunan itu tidak bisa berlangsung cepat gitu. Bisa 10, bisa 20, bisa 30 tahun. Ini memang sesuatu proses yang terus berjalan gitu. Kalau tapi kemudian, sekarang kondisinya bisa tidak untuk langsung mulai berkantor di sana? Nah, itulah yang nanti itu masuk dalam tahapan pemindahan yang kami sendiri menunggu, dan itu semua kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kalau kemudian Presiden menyampaikan atau mengeluarkan keputusan Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota, ya semua harus pindah ke ibu kota Nusantara. Tetapi sekali lagi bahwa tahapan itu kita belum sampai memang pada tahapan tersebut. Sekarang masih dalam tahapan pembangunan. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah kemudian Wakil Presiden harus berkantor di sana?
Satu, untuk menjawab hal tersebut, yang pertama tentu sebagai wakil presiden, yang pertama adalah satu, jika terdapat penugasan dari presiden. Itu satu. Tapi yang kedua, kita harus mengatakan bahwa wakil presiden Gibran Rakabuming itu menyandang yang namanya power reserve, kekuasaan cadangan, di mana dalam dirinya itu melekat bahwa ketika misalnya tadi ditugaskan untuk mewakili presiden dan lain-lain sebagainya, tentu itu dari sisi jarak dengan presiden harus berdekatan, harus berdekatan untuk memudahkan koordinasi dan jadi tidak komunikasi. mungkin ya usulan Partai Nasdem untuk Gibran pindah ke IKN ya? Ya, moratorium sudah pasti tidak mungkin, kecuali kemudian kita melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ibu Kota. Sekarang Nusantara. pertanyaan besarnya adalah kepastiannya, apakah IKN diabaikan atau tidak? Sekarang kalau kita berpegang pada Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, IKN tidak bisa kita abaikan. Proses yang telah disepakati dan menjadi sebuah konsensus politik dan itu berlaku secara hukum, berarti itu mengikat baik presiden maupun DPR. Yang sekarang tinggal kita nanti adalah kaitannya dengan apa yang kemudian yang akan dilakukan oleh otorita Ibu Kota Nusantara kaitannya dengan rencana induk tadi gitu. Nah, per tadi kami dalam rapat paripurna sebagaimana disampaikan oleh pimpinan DPR dalam paripurna tersebut bahwa otorita Ibu Kota Nusantara ingin melakukan konsultasi. Nah, kalau kemudian melakukan konsultasi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Otorita Ibu Kota Nusantara, kemungkinan akan terjadi terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah rencana kaitannya tahapan pembangunannya. Yang kedua kemungkinan adalah skema pendanaannya. Karena untuk dua hal tersebut yang harus dikonsultasikan. Skema pendanaannya berapa sekarang? Kalau yang sekarang, wewenang kami kan adalah APBN. APBN. Pagu indikatif sekitar 6 triliun, terus untuk tahun depan sekitar 16 triliun. Otorita Ibu Kota Nusantara minta tambahan anggaran sekitar 16 triliun. Oke, Mas Adi, ada surat permohonan untuk konsultasi dari Kepala Otorita IKN. Dan ada juga kalau dulu kita cita-citanya mendengarnya adalah pemerintahan bisa langsung mulai dilakukan di IKN segera mungkin. Tapi hingga saat ini kan juga belum. Dan kita masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Betul. Dan bagaimana Mas Adi bisa melihat, membaca dan juga memaknainya ketika ada pergeseran agenda dan juga penjadwalan terhadap keberadaan IKN sendiri? Ya, saya kira memang butuh penyesuaian ketika ada pergantian kekuasaan politik dari Jokowi dengan Pak Prabowo. Dulu kan yang disebut dengan keberlanjutan itu segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu otomatis dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kan dalam prakteknya tidak. Misalnya infrastruktur tidak lagi dibangun secara masif. IKN dulu dibayangkan akan gaspol, ternyata juga tidak terlampau gaspol. Jadi wajar kalau kemudian otorita IKN ini mencoba untuk mencari titik temu, mencari keseimbangan minimal untuk menepis amputasi dugaan-dugaan soal masa depan IKN. Kalau ada masukan dari DPR, ada masukan dari pemerintah, ada masukan dari menteri terkait, jadi otorita IKN ini bisa menjelaskan secara komprehensif kira-kira kapan ekosistem kehidupan IKN itu akan dimulai. Per hari ini satu-satunya yang ditunggu oleh publik kira-kira ini sudah dibangun IKN, dananya sudah banyak, pemeliharaan fasilitasnya tiap tahun juga banyak. Kapan nih aktivitas yang terkait dengan pemerintahan pusat dilakukan? Kementerian terkait kah? Apakah Wapres kah? Apakah ASN kah? Yang bisa diklaim juga sudah mulai di IKN. Kan itu yang sebenarnya terjadi. Wajar kalau kemudian per hari ini publik mengatakan ketika bicara tentang IKN, yang kuat itu justru desas-desusnya. Bukan soal kapan kepastian, ekosistem ekonomi dan kehidupan sudah mulai ada di sana. Apa itu desas-desusnya? Kemarin ada tambang ilegal tiba-tiba muncul, ramai itu barang. Kemudian juga muncul prostitusi dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan mencoreng bagaimana marwah IKN yang sebenarnya kita ikhtiarkan supaya ini menjadi Ibu Kota Nusantara yang baru, yang konon ini adalah sebagai upaya untuk membangun bagaimana jembatan ekonomi itu semakin merata. Bukan hanya di Jakarta dan bukan hanya di Jawa. Inilah yang saya kira per hari ini mungkin sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026, mesti ada semacam guidance kira-kira supaya tidak ada tanda tanya terus yang muncul. 2027 atau 2028 fix dan firm semua pusat pemerintahan pindah ke
IKN. Kalau itu yang terjadi, orang lagi nggak akan berspekulasi. Karena harapannya adalah jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan ini menjadi sia-sia. Karena lagi-lagi ini adalah anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah berbagi perspektifnya, dan juga Mas Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI, untuk informasinya. Terima kasih. Sama-sama.